Oke, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini nih kita bakal fokus ke bagian 2 dari buku The Cold Start Problem-nya Andrew Chen. Kita ambil intisarinya aja ya dari bagian ini, tujuannya apa. Ya, kita mau bongkar bareng-bareng soal masalah awal dingin ini. Kenapa sih ini penting banget buat diatasi kalau mau bangun produk atau layanan yang ngandelin jaringan pengguna? Kayak medsos, marketplace ya gitu-gitulah. Pernah kepikiran nggak sih kok banyak ya aplikasi baru, idenya kayaknya oke, tapi ujung-ujungnya gagal gitu aja. Nah, sering banget jawabannya tuh ada di sini nih, di konsep ini. Kita kan sering dengar efek jaringan bagus ya, makin banyak orang makin oke. Tapi buku ini justru ngelihat sisi lain di awal-awal. Betul sekali. Masalah awal dingin ini kayak paradoks yang kejam gitu di fase awal. Efek jaringan yang kita harapkan nilai produk naik kalau pengguna nambah, malah jadi bumerang. Jadi efek anti jaringan. Pengguna baru masuk, lihat platformnya kok sepi, nggak ada apa-apa, nggak dapat nilai apa-apa, ya udah mereka cabut. Nah, ini jadi kayak lingkaran setan negatif gitu. Jaringan yang masih kecil tuh rapuh banget, gampang hancur. Jadi karena sepi jadi nggak berguna terus malah bikin tambah sepi lagi. Wah, kayak jebakan ya. Terus gimana dong cara keluarnya? Apa ada kayak jumlah minimal pengguna gitu? Tepat. Kuncinya itu mencapai semacam ambang batas. Titik kritis lah, di mana jaringan itu mulai punya nilai sendiri. Cukup buat nahan pengguna lama dan narik yang baru. Metriknya ya beda-beda ya. Dulu Facebook kan terkenal tuh, targetnya 10 teman dalam 7 hari. Kalau Zoom mungkin berdua aja udah kerasa manfaatnya. Tapi coba bayangin deh Airbnb atau Uber. Itu butuh banget kepadatan pengguna sama penyedia jasanya di satu lokasi yang sama. Kalau nggak ada ya percuma aja kan? Oke, jadi kepadatan ya kuncinya, bukan cuma soal jumlah orang doang. Nah, buku ini kan nawarin solusi pertama nih, konsep jaringan atomik. Kedengarannya fundamental banget. Maksudnya gimana tuh? Jaringan atomik itu unit jaringan paling kecil yang bisa stabil, jalan sendiri, dan punya potensi buat tumbuh. Jadi pelajarannya gini, jangan keburu mikir skala gede sebelum kita benar-benar menang di satu titik yang padat dan berfungsi. Contoh klasiknya yaitu peluncuran kartu kredit Bank of America di Fresno tahun 58. Mereka nggak nyebar tipis-tipis se-California gitu. Enggak, mereka fokus habis-habisan di Fresno. Kirim langsung 60.000 kartu ke nasabah mereka yang emang udah padat di sana. Itu sekitar 45% penduduk loh. Plus daftarin ratusan toko lokal. Hasilnya? Ya langsung padat. Kartunya langsung kerasa gunanya saat itu juga. Wah, gila juga ya strateginya. Fokus banget dan berani ya. Jadi kayak taklukan satu benteng kecil dulu gitu ya, baru mikir yang lebih luas. Ini agak beda sama intuisi pokoknya harus gede ya. Nah, kalau benteng kecilnya ini udah jadi, siapa nih prajurit kuncinya di dalam? Di sini kan masuk konsep sisi sulit atau the hard side itu ya. Bener banget. Sisi sulit ini mereka itu kelompok pengguna yang jumlahnya kecil. Tapi justru kontribusinya itu ngasih nilai paling gede buat jaringan. Contoh ekstrim ya, Wikipedia itu. Cuma sekitar 0,02% pengguna loh yang aktif nulis sama ngedit artikel. Atau di platform kayak Uber, ya sebagian kecil driver aja yang lakuin mayoritas perjalanan. Nah, mereka ini sisi sulit. Di awal-awal, narik sama mempertahankan mereka itu wajib hukumnya. Intinya, nggak semua pengguna itu sama pentingnya di fase krusial ini. Fokus energinya harus ke minoritas yang dampaknya mayoritas. Tapi kan seringnya sih sisi sulit ini kerjanya berat ya. Kadang malah nggak dibayar langsung. Kok mereka mau sih repot-repot gitu? Apa ya yang bikin mereka termotivasi? Ini penting banget nih kalau kita lagi coba narik pengguna awal. Motivasinya macam-macam banget, dan ini penting buat kita petakan. Bisa jadi karena status atau pengakuan, kayak editor ahli di Wikipedia itu kan diakui gitu keahliannya. Bisa juga insentif finansial, ya jelas, kayak penjual di marketplace atau driver ojol. Atau bisa juga murni karena butuh ekspresi diri, pengen connect sama orang lain, atau ya sekedar berbagi ilmu, kayak kreator di YouTube atau yang aktif di forum-forum khusus gitu. Jadi pahami motivasi unik sisi sulit kita itu kuncinya. Oke, poin motivasi ini krusial banget ya. Nah, terus gimana cara spesifik buat narik sisi-sisi sulit ini? Buku ini nyebut contoh Tinder. Menarik tuh. Sebelum ada Tinder, di aplikasi kencan yang lama, pengguna populer, seringnya cewek ya, itu kewalahan banget dapat pesan nggak jelas seabrek.
Nah, mekanisme match atau double opt-in di Tinder, jadi harus sama-sama suka dulu baru bisa chat, itu elegan banget ngatasin masalah itu buat mereka. Pengalaman jadi jauh lebih enak buat sisi sulit di pasar kencan ini. Dan kalau sisi sulitnya udah puas, ya sisi yang lain, dalam hal ini mayoritas cowok, bakal lebih termotivasi buat gabung juga. Ah, masuk akal banget. Beresin dulu masalah kelompok yang paling berharga, nanti yang lain ngikut. Nah, selain narik kelompok kunci ini, kualitas produknya sendiri pasti penting banget kan ya? Buku ini bahas Zoom sebagai contoh produk pembunuh. Pelajarannya apa nih dari situ? Pelajarannya itu kekuatan dari kesederhanaan sama keandalan yang mutlak. Di fungsi intinya ya, Zoom itu kan meledak karena fokusnya satu, konferensi video yang ya pokoknya berfungsi begitu saja. Gampang banget dipakai, nggak ribet buat gabung. Ini langsung ngedorong efek jaringan karena hambatan buat orang nyoba itu rendah banget. Produk awal yang sukses tuh seringnya fiturnya nggak banyak, tapi fitur intinya itu jalan tanpa masalah. Ditambah lagi model freemium mereka kan, ya makin cepet aja orang mau pakai. It just works. Iya sih, itu mantra yang kuat banget. Ngurangin kerumitan itu emang kunci. Oke, terakhir nih. Semua usaha ini ujung-ujungnya kemana sih? Buku ini nyebut soal momen ajaib atau magic moments. Kayak yang mungkin dialami pengguna awal Clubhouse gitu. Tujuannya ya, menciptakan kondisi biar pengguna itu secara konsisten ngalamin momen aha, gitu loh. Momen pas mereka bener-bener ngerasain nilai inti produknya secara nyata. Tiap kali mereka pakai. Clubhouse di awal mungkin sepi ya, tapi pas mereka udah berhasil ngumpulin cukup banyak orang yang menarik, terus fitur interaksinya juga dipoles, nah, pengguna mulai sering, kebetulan nemu obrolan yang menarik banget atau berharga buat mereka. Itulah momen ajaib. Kalau momen ini kejadian terus-terusan secara reguler, itu tanda kuat kalau masalah awal dingin udah mulai teratasi. Efek jaringan yang positif udah mulai jalan. Oke, ya jadi kalau dirangkum nih buat Anda dengerin, ngatasin masalah awal dingin itu bukan sulap ya, tapi strategi yang emang direncanain. Kuncinya, cari dan bangun jaringan atomik yang padat, bukan cuma gede tapi isinya tipis. Terus, fokus banget layani kebutuhan spesifik sisi sulit. Pastiin produk intinya super andal, gampang dipakai, dan rancang pengalamannya biar momen ajaib itu bisa kejadian lagi dan lagi. Betul banget. Kualitas, kepadatan, sama pengalaman pengguna di awal itu jauh lebih penting daripada sekedar ngejar angka jumlah pengguna gede, tapi nggak aktif atau nggak nyambung satu sama lain. Kadang ya, ini artinya perlu berani buat fokus ke ceruk pasar yang kecil banget, atau bahkan ya berani keluar modal gede di awal buat subsidi salah satu sisi jaringan. Kayak yang Bank of America lakuin itu. Misalnya Anda udah berhasil nih bangun satu jaringan atomik yang stabil, yang jalan, terus gimana strategi paling bagus buat ngopi paste kesuksesan itu? Gimana caranya bikin sukses di pulau kecil ini bisa nular ke daratan yang lebih luas sampai akhirnya nyampe ke tipping point? Wah, ini tantangan berikutnya yang gak kalah rumit pastinya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.